Diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Johnny yang tengah bergegas untuk berangkat ke kampusnya menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, fokus Johnny pun teralihkan karena disapa oleh seorang teman yang membuatnya kaget sampai nabrak tempat sampah umum. Karena kejadian sial yang menimpanya, Johnny pun terlambat mengikuti perkuliahan di kampusnya. Johnny merupakan seorang mahasiswa culun, tapi tidak kutu buku. Dia justru sangat percaya diri, dan setiap saat dia selalu mendekati banyak wanita. Tentunya dia pun terus ditolak mentah-mentah. Dan sampai di usia yang ke-21 tahun ini, pemuda itu pun belum pernah merasakan ladang subur milik wanita. Maka dari itu dia pun jadi terobsesi. Karena kebodohannya itu, Johnny pun sering diledekin oleh teman-temannya sendiri. Suatu hari, Alex yang membuat Johnny terjepit pintu juga sama sekali tidak minta maaf. Lalu dia masuk ke dalam ruang kelas dan malah menyemprotkan lem tepat di bangku Johnny. Seperti inilah kehidupan Johnny di kampusnya setiap hari. Well, I'm just glad you weren't hurt. Yeah, and sheep and goats and... Di sini saat proses perkuliahan sedang berlangsung, sang dosen memberitahu mereka semua jika mereka akan melakukan penelitian di luar kampus. Setelah perkuliahan selesai, maka mereka semua pun berangkat dan di sepanjang perjalanan Johnny selalu dijahili oleh teman-temannya. Dan inilah film Cave Girl tahun 1985. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Ketika sudah tiba di lokasi, mereka pun disambut oleh penjaga tempat tersebut. Dan sesaat kemudian, mereka pun lanjut meneliti segala benda yang ada di sana. Sementara itu si Johnny justru ribet sendiri dengan urusannya. Cerita pun berlanjut, dan setelah beberapa menit berkeliling, mereka menemukan sebuah gua. Mereka pun lalu masuk ke dalamnya. Sementara itu, Johnny masuknya belakangan. Ketika di dalam, Johnny secara tak sengaja menemukan sebuah bongkahan berlian. Tanpa meminta izin dengan penjaga, Johnny pun mencoba segera mengambilnya secara perlahan. Namun tiba-tiba saja berliannya pun menyala dan gua mengalami guncangan yang cukup dahsyat. Beberapa waktu kemudian, Johnny pun terbangun dari pingsannya di sebuah gurun. Dia pun merasa heran kenapa dia tiba-tiba berada di tempat ini. Guys! Leave already, I hope. Lalu dia mencoba memanggil teman-teman serta dosennya. Namun gak ada satupun dari mereka yang terlihat. Johnny pun memutuskan untuk mencari ke sekitaran gurun, sambil berharap ada orang yang bisa dia tanyai. Guys! Setelah beberapa lama berkelana di gurun tersebut, Johnny pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kelompok manusia purba yang sedang mencari makanan di tempat itu. Karena penasaran, Johnny pun menghampirinya, lalu bertanya apakah mereka melihat teman-teman Johnny. Manusia purba tersebut pun malah menimpuknya menggunakan batu, lalu mengejarnya. Johnny pun lari dengan terbirit-birit, namun untung aja Johnny berhasil selamat dari kejaran mereka. Dia kemudian beristirahat sejenak di atas bebatuan. Singkat cerita, keesokan paginya, tiba-tiba
muncul seorang manusia purba wanita bernama Niken tepat di belakang Johnny. Dia lalu membangunkan Johnny dengan cara diendus. Di sini Johnny bangun dengan terkejut karena dia tiba-tiba dielus sama si manusia purba wanita. Hal ini pun sekaligus mengawali harinya Johnny yang berbeda dari hari-hari sebelumnya selama sepanjang hidupnya. No. You don't need it. Thank you. Oh, great. I brought another shirt. Wait, don't go. Don't go. Niken pun terlihat sangat gembira karena mendapatkan teman baru. Begitu pula dengan si Johnny, karena dia mendapatkan kesempatan baru untuk merambah dan memanfaatkan secara maksimal si manusia purba wanita ini untuk kepentingan biologisnya. Setelah itu, mereka berdua pun dengan mudah menjadi akrab dan berlarian ke sana kemari seolah mereka dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Di sini Johnny mengajarkan Niken berbicara dan bertanya siapa namanya. Namun sayang, Niken nampaknya tak bisa berbahasa seperti si Johnny. Johnny pun memanfaatkan kepolosan dan keluguan Niken dengan menjelajahi gunung kembar milik Niken. Si Niken pun tak marah sama sekali dan malah kegelian sendiri. Setelahnya, Johnny pun mengajak Niken bermain di celah bebatuan. Dia kemudian merangkai cerita dan meminta Niken untuk tenang ketika Johnny ingin memeriksa ladang subur milik Niken. Namun baru saja juga dielus sedikit, si Johnny langsung mendapatkan sebuah jotosan dari Niken. Tampaknya Niken sedikit kaget karena merasa geli baru pertama disentuh ladangnya. Niken pun tak marah akan kelakuan si Johnny dan justru menanyakan bagian apa yang Johnny sentuh. Karena itu membuat dia kegelian. Let's start again. Boobs. Good. Good. And this? Face. Not that. Let's move on to the biggie. Malam harinya, mereka pun menyalakan api unggun sembari Johnny mengajarkan cara berbahasa ke Niken. Mereka pun terus belajar. Dan malam ini, Johnny tak melakukan apapun karena takut Niken marah pada dirinya. Sit on your... I sit. Oh, okay, almost. Keesokan pagi harinya, Johnny dan Niken pun dibuat sangat terkejut tatkala melihat seekor beruang raksasa tepat berdiri di hadapannya. Karena masih ingin hidup, mereka pun melarikan diri dan berhasil selamat dari kejaran beruang tersebut. Setelah itu, Johnny dan Niken pun mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan diri dari hewan liar. Mereka pun memilih menuju ke sebuah tebing bebatuan. Sebagai seorang pengamat, Johnny pun mencatat semua kejadian yang dialaminya ke sebuah buku catatan pribadinya, yang mungkin nanti akan dia ceritakan saat bisa bertemu kembali dengan dosennya. Namun dari belakang, nampak ada si orang purba yang sepertinya mengikuti mereka. Setelah sore, Niken pun mendatangi kasur buatan Johnny. Dengan wajah yang sangat senang, Johnny pun terus memancing Niken agar si Johnny diperbolehkan menanam benih di ladang subur milik Niken. Johnny bilang bahwa hasil ladangnya nanti akan berupa anak manusia. Namun dari kejauhan, nampak si ketua purba yang merangkak naik menuju arah mereka. Manusia purba itu pun tak sengaja menarik sebuah tali dan mengacaukan aksi dari si Johnny. Okay, yeah, here's how it's... Karena gagal, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan dan menghabiskan waktu di gurun dengan belajar jenis-jenis tumbuhan. Mereka lalu melakukan foto-foto dengan kamera analog yang di bawah Johnny dari masa depan. Only my father doesn't wear a wolf on his head. Take objects that he found around him. Lantas sorenya Johnny pun tak menyerah. Dia terus berusaha untuk bisa membajak ladang milik Niken. Namun lagi-lagi ada manusia purba lain yang ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Pria itu pun akhirnya kembali mengacau hingga membuat Johnny dan Niken tertindih olehnya. Bincha. You look so cute when you smile. Sit back.
Sit back. Oh, I love it when you smile. You're so cute when you smile. Sit back. Sit back. Sit back. You go relax. Now, where were we? Karena selalu digagalkan oleh orang yang tak jelas itu, Johnny pun mengajak Niken ke tempat lain. Lantas, ketika tengah mengeluarkan balon penampung yang cuma ada satu, Niken justru penasaran dan malah meniup balon tersebut. Johnny yang masih takut punya keturunan itu pun akhirnya menunda keinginannya itu. You're a pretty little cake girl. Why, what? Green things. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Johnny terbangun, Niken sudah tak ada di sampingnya. Menyadari hal itu, Johnny pun langsung panik dan bergegas untuk mencari pujaan hatinya itu. Ternyata semalam Niken pergi di saat Johnny sedang tertidur. Lantas ketika si Niken telah kembali, ia justru juga kaget melihat Johnny yang sudah tak berada di sana. Mereka pun akhirnya saling mencari sepanjang hari, sampai keduanya hampir saja menyerah untuk mencari. Untungnya tepat sebelum matahari tenggelam, Niken pun berhasil menemukan Johnny yang masih terus mencarinya. Di sini keduanya pun terlihat sangat bahagia, layaknya sepasang kekasih yang sudah saling sangat rindu. Keesokan harinya, di saat kelompok purba tengah main pasir, secara tiba-tiba ada kelompok lain yang mendatangi mereka. Mereka pun dibawa untuk dijadikan bahan buruan dari kelompok tersebut. Sementara itu, Johnny yang berniat akan menanam benih di ladang Niken kembali gagal melakukannya karena mereka tertangkap oleh kelompok pemburu tersebut. Ketika Niken ingin dijadikan santapan bagi mereka, Johnny pun berhasil menyelamatkan diri dan ia kemudian melakukan sebuah eksperimen dengan menakuti kelompok tersebut. Dia menyamar menjadi monster dengan menyalakan petasan yang dia bawa dari masa depan. Johnny pun berhasil membuat kelompok itu takut, lalu pergi terbirit-birit. Pada akhirnya, Johnny pun berhasil menyelamatkan mereka semua. Dia dianggap sebagai pahlawan dan mereka semua sangat menghormatinya. Begitu juga dengan Niken yang semakin cinta kepada Johnny. Dan saat itulah Johnny pun akhirnya berhasil untuk menanamkan benih kecambahnya pada Niken di pinggir sungai tanpa diganggu oleh siapapun. Singkatnya, setelah berhasil membajak ladang basah milik Niken, secara tak sengaja Johnny menemukan kacamatanya. Dia pun mengingat jika di tempat inilah awal mula dia terdampar di gurun tersebut. Dan karena hal itu, dia pun berhasil kembali ke mulut gua dan bertemu dengan teman-temannya. Di sini Johnny pun bersikeras memberitahu mereka tentang apa yang terjadi pada dirinya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau percaya. Begitu juga dengan dosennya. Johnny pun memutuskan untuk kembali memasuki gua tersebut, namun ditahan oleh mereka semua. I don't know why you don't believe me. You can stay here. I don't need this. What do you want? I seem to remember being somewhere like that once. Kemudian salah satu anak buah pemimpin kelompok purba tiba-tiba muncul dari dalam gua yang membuat mereka semua terkejut. Ternyata si manusia purba itu mengenal bapak-bapak penjaga tempat itu, di mana bapak-bapak itu ternyata dulu pernah mengalami hal yang sama dengan Johnny, yaitu masuk ke portal dimensi dan bertemu dengan manusia purba di masa lalu. Mereka pun akhirnya jadi percaya atas cerita si Johnny. Johnny pun kembali ke dalam gua tersebut untuk menemui sang kekasih, yaitu si Niken. Johnny yang merasa sudah menemukan jodohnya, dia pun memutuskan untuk tinggal di sana selama-lamanya. Film Cave Girl menyampaikan pesan bahwa perbedaan budaya, zaman, dan cara hidup bukanlah penghalang untuk saling memahami. Ketika tokoh utama yang berasal dari dunia modern terdampar di masa prasejarah,
Ia belajar bahwa bertahan hidup tidak hanya soal kecerdasan atau teknologi, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan menghormati lingkungan sekitar. Film ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan dan kekerasan bukanlah cara terbaik untuk memimpin atau menguasai orang lain. Konflik antar suku dalam cerita memperlihatkan bagaimana keserakahan dan dominasi justru membawa penderitaan, sementara kerjasama dan empati menciptakan kedamaian. Di balik nuansa komedi dan fantasi, Cave Girl mengingatkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki naluri yang sama, baik di masa lalu maupun masa kini, yaitu ingin hidup aman, bebas, dan dihargai. Ketika manusia saling memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, maka perbedaan zaman dan latar belakang tidak lagi menjadi penghalang. Cave Girl mengajarkan bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang memahami sesama dan menghargai alam tempat kita hidup. Itulah cerita film Cave Girl tahun 1985. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.